Salam sepak bola ya. Kita bahas tentang undian dari kualifikasi Piala Dunia ya, di babak playoff yang baru aja tadi diundi, dan diundi juga oleh siapa, Thiago bekas pemain Portugal, dan gue juga baru nonton juga. Yang menarik adalah Italia dan Portugal, dua tim unggulan yang ternyata harus masuk playoff dan bertemu juga dari satu pool, alias tahun 2022 nanti baik antara Italia atau Portugal salah satunya nggak akan lolos ke Piala Dunia. Oke? Ya, dari pet A dulu atau di pool atas mempertemukan ada Scotland ketemu Wales. Ya ini nggak begitu penting lah, dua tim kuda hitam. Cuman kalau gue bilang, prediksi gue Scotland lebih punya peluang ya, sedangkan Wales ini nggak jelas juga mainnya kan. Lalu ada Ukraina ketemu Austria ya, dimana ini juga sama, dua tim kuda hitam, dan peluangnya pun 50-50 baik antara Ukraina ketemu Austria, dan feeling gue Austria punya peluang lebih tipis untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Lalu ada Rusia lawan Swedia. Nah ini juga ya cukup menarik juga, di mana Swedia kembali menurunkan Zlatan ya, striker berusia 38-39 tahun, yang tahun depan kalau dia main di World Cup usianya udah 41 tahun, dan gue nggak yakin Zlatan akan dipanggil. Sedangkan untuk Rusia yang kita tahu ya bermain dengan ya apa adanya juga, nggak begitu impresif juga gue dengan Rusia. Dan kemarin di Euro ya mereka juga babak belur juga ya. Feeling gue Rusia sama Swedia lebih punya peluang tipis lah untuk bisa lolos. Lalu ada Polandia ketemu Czech Republic. Ini dua tim kuda hitam. Ceko dengan pemain mudanya lawan Polandia dengan Lewandowski-nya kalau dia nggak cedera. Dan feeling gue Ceko lebih punya peluang untuk lolos lah, murni karena kolektivitas timnya ini lebih merata ketimbang Polandia itu nggak lolos lah. Lalu ada Italia ketemu Makedonia Utara. Ini udah jelas harusnya Italia bisa lolos. Lalu Portugal ketemu Turki, dimana di sini cukup menarik. Portugal akan coba keluar untuk menekan, dan Turki akan bertahan. Ya kita tahu lah, Turki kalau misalkan ketemu tim yang kualitasnya di atas, mereka nggak mungkin main menyerang. Dan di sini kesulitan Portugal adalah ketika mereka bermain melawan tim yang bertahan ini, mereka kesulitan. Kenapa? Karena timnas ini main nggak punya sistem, alias pemain diberikan kebebasan dan tergantung performa pemain itu sendiri, apakah lagi bagus atau lagi jelek. Cuman kalau misalkan Portugal lagi para pemainnya ini lagi bagusnya, Turki ini akan jadi makanan gampang, karena Portugalnya skuadnya mewah juga. Ada Joe Felix, ada Bernardo Silva, ada Bruno ya, di atas Turki lah. Cuman kalau misalkan Portugal ini kan kerap angin-anginan ya, lalu banyak pemain yang out of perform ya. Portugal ini nggak akan bisa membuat perubahan murni, karena ya pelatihnya ini juga nggak punya sistem juga si Fernando Santos ini. Nah cuman kalau misalkan kita lebih seru asumsi Portugal lolos ke semifinal playoff ketemu Italia, itu akan jadi makanan empuk. Kenapa? Karena Italia bermain dengan sebuah sistem yang kalau gue bilang ya, Italia ini nggak ada pemain yang benar-benar bintang ya, alias mengandalkan 11 kolektivitas pemain berhadapan dengan 11 individu. Portugal bermain sebagai individu, Italia bermain sebagai tim. Dan kalau misalkan kita bicara sebuah taktik, sebuah sistem formasi semua yang jelas, Italia jelas lebih unggul. Dan di sini feeling gue Italia akan lebih punya peluang besar untuk lolos murni, karena pelatihnya ini lebih berpengalaman lah istilahnya, dalam artian bisa keluar dari tekanan ketimbang Portugal yang ya ketemu tim yang bermain sebagai sistem. Portugal akan bertahan incar counter, cuman jangan lupa Mancini ini juga punya taktik juga untuk mencegah counter. Oke, sekian dulu.